Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Stain Mandailing Natal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua fase. Yang pertama fase Makkah, yang kedua fase Madinah. Nah, di fase Makkah ini kita memiliki tiga uraian penjelasan. Yang pertama, awal turunnya wahyu atau permulaannya diangkat Nabi sebagai Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga dakwah Nabi secara terang-terangan. Yang pertama kita akan membahas tentang turunnya wahyu atau permulaannya Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, beliau diangkat menjadi Rasul ketika beliau sedang bertahandus atau bermuslah di Gua Hiro. Beliau mengasingkan diri dari kelompok-kelompok sekitar yang pada zaman itu disebut zaman jahiliyah, karena beliau tidak tahan melihat perilaku-perilaku orang yang cenderung bermaksiat. Maka pada masa itu Rasulullah SAW memilih untuk beruslah di Gua Hiro. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul dengan perantaraan malaikat Jibril. Maka turunlah ayat Al-A'la ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu Rasulullah SAW dipeluk oleh malaikat Jibril dengan seraya mengatakan ayat Al-Quran itu. Ya Muhammad ikra, wahai Muhammad bacalah. Rabbukal ladzi khalaqa, Tuhanmu yang menciptakan. Maka pada ketika itu Rasulullah SAW menjawab, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Nah, singkat ceritanya Rasulullah SAW karena kejadian itu beliau mengadu ke Siti Khadijah yang merupakan istri Rasulullah SAW. Nabi turun dari Gua Hiro itu menemui istri tercinta dengan keadaan takut dan rasa khawatir. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Siti Khadijah, Zammiluni, selimuti aku. Maka Siti Khadijah bertanya kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau ketakutan sehingga engkau menjadi kedinginan? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku bertemu sesosok orang yang mengaku dirinya malaikat sehingga dia memelukku dan aku merasa ketakutan dan gemetar. Maka peristiwa itu Siti Khadijah membawanya ke seorang pendeta. Yang pendeta ini merupakan seorang sepupu dari Siti Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Maka Siti Khadijah bertanya, siapakah sosok orang yang datang kepada Muhammad itu? Maka Waraqah bin Naufal dia menjawab bahwasanya yang datang kepada Muhammad itu adalah An-Namus, malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa waktu dahulu. Dan selanjutnya yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi 3-4 tahun. Dan Rasulullah berdakwah kepada kaum kerabatnya seperti istri, paman, dan kaum-kaum Quraisy yang lain. Dan orang yang masuk Islam dari golongan dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq
dan dari golongan perempuan yaitu istri Rasulullah SAW sendiri yaitu Siti Khadijah, dan dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan karena disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di Al-Quran surah Al-Hijr bunyi ayatnya, fasda' bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Wahai Muhammad, berdakwahlah kepada orang-orang musyrik dengan terang-terangan dan berpalinglah dari mereka. Maka karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Bukit Sofa. Wahai Bani Ad, wahai Bani Fihr, berkumpullah kalian di bukit ini. Maka para kafir Quraisy pun berkumpul ke Bukit Sofa. Termasuk di dalamnya Abu Jahal bin Abdul Muthalib, yang tidak lain dan tidak bukan adalah paman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai kaum sekalian, apakah kalian percaya jika di balik gunung ini ada orang yang menyerang kalian? Maka para kaum Quraisy itu menjawab, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah berdusta. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang mulia sifat, mulia perilaku. Bahkan Al-Quran pun memuji Rasulullah SAW. Wa innaka ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau mempunyai akhlak suri tauladan yang begitu mulia. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun mempercayai Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW berkata, apakah kalian percaya jika aku ini seorang utusan Allah yang diutus kepada kalian? Maka orang-orang kafir Quraisy pun tidak percaya, termasuk Abu Lahab. Celakalah wahai Muhammad, karena sebab inilah engkau mengumpulkan kami di sini. Maka Abu Lahab menolak. Lantas turunlah ayat. Inilah sebabnya asbabun nuzul turun ayat Al-Lahab, yaitu tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Celakalah Abu Lahab. Inilah asbabun nuzul turunnya surah. Setelah dakwah Rasulullah SAW bisa dikatakan sukses di kota Makkah, maka para kafir Quraisy pun tidak menyenangi hal yang demikian. Makanya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah ditemani seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada malam sebelum Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah, beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidur beliau, agar orang-orang kafir Quraisy tidak merasa curiga dengan keberangkatan Rasulullah SAW. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW disambut dengan sukacita dan beliau membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Quba, yang sekarang kita kenal Masjid Nabawi. Dan setelah itu Rasulullah menjalin persaudaraan antara kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah, dan kaum Ansor, orang-orang yang ada di Madinah yang menerima kaum muhajirin. Dan bukan cuma itu, Rasulullah SAW menjalin hubungan dengan Yahudi Madinah, yaitu terbentuknya Piagam Madinah. Nah, beberapa tahun setelah itu kerukunan antara Islam dan Yahudi mulai terlihat, sehingga ketika Islam berkembang di Madinah, maka muncullah perasaan dari orang-orang Yahudi di Madinah merasa tidak senang, walaupun tidak ditampakkannya secara langsung. Namun para Yahudi di Madinah itu bersekutu dengan para kafir Quraisy yang ada di Makkah, sehingga terjadilah beberapa peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, setelah beberapa peperangan ini terjadi, kaum muslimin menerima kemenangan, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah dan di Madinah mengakui Rasulullah SAW sebagai pemimpin di Madinah.
Nah, setelah itu, setelah Islam berkembang di Madinah, sudah bisa diajak untuk berperang, maka Rasulullah mengajak sahabat-sahabat yang ada di Madinah untuk ke Makkah. Maka terjadilah yang namanya Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Inilah perkembangan Islam di masa Rasulullah. Singkat ceritanya, di masa Makkah Rasulullah berdakwah hampir 13 tahun lamanya, dan di Madinah Rasulullah berdakwah hampir 10 tahun lamanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.